semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang skala peringkat, asal-usulnya, dan bagaimana sih perkembangannya dalam dunia psikologi. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai. Pernahkah Anda ditanya oleh dokter, seberapa sakit yang Anda rasakan dari skala 0 hingga 10? Nah, itu adalah contoh sederhana dari skala penilaian atau skala peringkat. Skala ini membantu kita untuk mengukur sesuatu yang bersifat subjektif, seperti rasa sakit ataupun emosi. Dalam psikologi, skala penilaian sangat penting untuk memahami berbagai aspek manusia secara lebih terukur. Sejarah skala peringkat bisa ditelusuri hingga zaman kuno. Seorang tabib Yunani Romawi bernama Galen pada abad kedua menggunakan konsep skala untuk mengukur suhu tubuh. Dia menyarankan bahwa suhu bisa dikategorikan dalam beberapa tingkat, bukan hanya sekedar panas atau dingin. Kemudian, pada abad ke-9, seorang filsuf Islam bernama Al-Kindi mempertanyakan, apakah perubahan panas dan dingin itu selalu setara? Namun, pada saat itu belum ada cara untuk mengukurnya secara pasti. Seiring waktu, skala peringkat mulai diterapkan dalam psikologi. Christian Thomasius, seorang filsuf Jerman pada abad ke-17, mengembangkan teori kepribadian yang mencakup 4 dimensi utama, yaitu sensualitas, keserakahan, ambisi sosial, dan cinta rasional. Ia menggunakan juri untuk menilai individu berdasarkan keempat kecenderungan ini menggunakan skala 12 poin, yaitu 5, 10, 15, 20, hingga 60 untuk menilai berbagai sifat manusia seperti ambisi dan keserakahan. Pada tahun 1692, ia menerbitkan data numerik termasuk data reliabilitas tentang 5 individu yang dinilai oleh dirinya sendiri dan juri lainnya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan menjadi salah satu langkah awal dalam penggunaan skala dalam psikologi modern. Pada abad ke-19, skala peringkat juga digunakan dalam frenologi, sebuah teori yang menghubungkan bentuk tengkorak dengan kepribadian seseorang. Ahli frenologi seperti Orson Fowler menggunakan skala 7 poin untuk mengukur tonjolan pada kepala seseorang dan menilai karakter mereka. Meskipun saat itu dianggap ilmiah, frenologi akhirnya terbukti tidak akurat dan ditinggalkan sebagai ilmu semu. Dengan berkembangnya teknologi dan metodologi penelitian, skala pengukuran semakin akurat dan luas penggunaannya. Dari memahami perilaku manusia hingga meningkatkan kualitas layanan, skala ini terus berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam dunia industri, kesehatan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, skala pengukuran bukan sekedar angka, tetapi alat untuk memahami, mengevaluasi, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan pemanfaatan yang tepat, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang manusia dan dunia di sekitar kita.